Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ya, eh, Alhamdulillah bisa bikin video ya. Kali ini Bapak ingin coba ya memberikan cara ya, mengerjakan soal-soal yang kemarin Bapak berikan untuk latihan. Semoga ini bisa membantu kalian nanti ketika akan ulangan ya. Silakan disimak dengan baik ya, dari step-stepnya supaya kalian memang betul-betul paham gitu. Oke, pertama ini nomor 7 ya. Nah, nomor 7. Nomor 7 ini adalah kasus untuk dua loop ya. Yang ditanya itu adalah apa? Yang ditanya di sini adalah eh, besar tegangan ya, tegangan listrik antara titik A dan titik B ya. Nah, berarti antara titik ini dengan titik ini ya. Oke. Nah, untuk mencari besar tegangan ya, mencari besar tegangan atau beda potensial ya V antara AB gitu ya. Nah, itu bisa kita cari dengan apa? Eh, nah, di sini kita lihat di AB itu ini ada apa? Hambatan 3 ohm dan juga eh, tegangan atau GGL ya 3 volt ya. Maka kita bisa cari dengan eh, I yang melewati hambatan 3 ohm ya dikalikan dengan hambatan 3 ohmnya kan IR ya, kemudian ditambah GGL eh, 3 volt ya, plus GGL 3 volt gitu. Nah, itu yang akan kita cari. Cuman ya, kita perlu lihat di sini bahwa apa? Ini kan ditanya titik A dan titik B ya. Berarti kan dari A ke B. Nah, kalau dari A ke B di sini ternyata GGL-nya arahnya ke atas. Kenapa ke arahnya ke atas? Ya positifnya di atas. Kan listrik itu mengalir dari positif ke negatif. Nah, ini ternyata di atas ya, berarti arahnya nanti akan ke atas. Sedangkan yang ditanya adalah A dan B, berarti ke sini ya. Nah, nanti berarti ini tegang apa GGL-nya minus gitu ya. VAB itu sama dengan I yang mengalir pada hambatan 3 ohm ini ya. Kemudian min 3 ya, ditambah min 3. Oke, nah, sekarang permasalahannya ternyata kita nggak tahu I-nya berapa. Maka kita harus cari I-nya terlebih dahulu ya. Cari I-nya. Nah, kita lihat di sini adalah apa? Rangkaian loop ganda ya. Ada loop satu dan juga loop 2 ya. Maka kita bisa menggunakan prinsip-prinsip hukum Kirchhoff ya. Oke. Kita tentukan dulu loopnya. Kita tentukan dulu loopnya ya. Nah, enaknya sih emang kita harus lihat ya GGL-nya di setiap cabang itu nilainya berapa ya. Nah, di sini 6, di sini 3, di sini eh, 4,2 ya. Anggap kita ini kasih GGL 1, ini GGL 2 ya. GGL 2, ini GGL 3. Nah, ya. Nah, GGL 1 paling besar, paling kecil itu GGL 3 ya. Nah, kalau kita udah tahu nih mana yang besar, mana yang kecil ya, nah, kita patokannya yang besar aja, biar gampang gitu ya. Nah, berarti kita bikin loopnya ini. Kalau di loop yang kiri, ini kan ada GGL 1 dan GGL 3. Maka kita bikin loopnya ini aja, searah dengan jarum jam ya. Nah, ini loop 1 gitu ya. Kemudian di loop yang kedua ada GGL 2 dan GGL 3. Ini juga GGL 2 lebih besar, GGL 3 lebih kecil. Maka kita bikinnya ya arahnya berlawanan dengan jarum jam gitu ya. Karena
arah GGL2 itu dia ini ya positifnya di atas, maka kita bikin ke sini gitu ya. Oke, kita udah dapat loop 1 dan dapat loop 2. Selanjutnya kita tentukan arah arus pada percabangan. Nah, di sini ada percabangan, ada titik A dan titik B ya. Oke, kita tentukan arah arusnya ya. Nah, kita supaya enak kerjainnya ya, maka arah arus kita bikin searah arah loop aja ya. Karena kalau kita bikin arah arus kebalikan dengan arah loop, maka kita harus bikin arusnya itu negatif gitu. Makanya kita bikin yang gampang aja ya. Oke. Nah, ini pada loop pertama ya. Ini ada kabel. Ini masuk ke percabangan, kita bikin ini I1 aja. I1. Nah, kemudian dari 2 juga ini ada masuk I2. Ya, masuk titik A maksudnya ya. Nah, kemudian di titik A, karena ini udah ada yang masuk dan ada yang masuk, pasti harus ada yang keluar ya. Nah, di sini ada yang keluar I3 ya. Oke, ini I3 ya. Di bawah juga sama. Nah, I3 kan ini ke bawah ya. Ini kebalikannya. Ini berarti I3-nya masuk ya. Kemudian I1 dan I2-nya keluar. Ini I2, ini ke sana ada I1 gitu. Maka dari situ kita dapat ya persamaan ya dari percabangan ini I1 ditambah I2 sama dengan I3 itu ya. Oke, ini kita kasih persamaan 1 ya. Selanjutnya kita analisa loop-loopnya ya. Kita lihat loop 1 ya. Loop 1. Nah, kita berarti yang ini ya, tinjauannya. Nah, di loop 1 ini ada beberapa GGL ya. Nah, kita masih ingat pakai hukum Kirchhoff ya, sigma GGL ya ditambah sigma IR gitu ya, sama dengan 0 gitu ya. Nah, di sini GGL-nya kalau kita runut dari loop-nya ini kan ketemu negatif ya, yang GGL1, GGL2 ketemunya positif ya. Maka GGL1 negatif min 6 ya ditambah 3 ya ditambah kita lihat di sini ada juga hambatan 4 ohm, ada hambatan 3 ohm ya di loop 1 itu. Ada hambatan 2 ohm. Hambatan 4 ohm itu yang mengalir arus adalah I1 nih ya. Hambatan hambatan yang 3 ohm ini mengalir apa I3 ya. Nah, hambatan 2 ohm juga I1 ya. Maka 4 I1 gitu ya. Nah, ditambah 3 I3 ya. Kemudian ditambah lagi ini I1 ya yang mengalir di hambatan 2 ohm. 2I1 sama dengan 0 gitu ya. Oke, kita jumlahkan, kita dapat 3. Kemudian ditambah, ini ada 4I1, ini ada 2I1, maka dapat 6I1 ya. Kemudian ditambah 3I3 ya, sama dengan 0 gitu. Atau 6I1 ya, ditambah 3I3 sama dengan 0 gitu. Sorry, 3 ya, maaf. 3-nya ke sana. Oh, ternyata ini angkanya bisa disederhanakan. Ini semuanya bisa dibagi 3. Boleh Pak disederhanakan? Boleh. Supaya lebih mudah ya. Ini semuanya dibagi 3. Akan dapat 2I, 1 ditambah, kok 3 lagi. Tambah I3 gitu ya. Sama dengan 1 gitu ya. Nah, ini udah nggak bisa diapa-apain lagi. Kita simpen dulu persamaannya ke persamaan 2 ya. Karena udah ada persamaan 1. Ya. Nah, sekarang kita lihat loop 2 ya. Nah, loop 2. Oke. Seperti biasa, sigma GGL ditambah sigma
IR ya sama dengan 0 gitu ya. Di loop 2 ada tegangan 4,2 volt gitu, kemudian ada tegangan atau KGL 3 volt ya. Kalau di runut sesuai dengan loop, maka ini ketemu negatif dulu, maka nanti negatif ya. Kalau yang 3 volt ini ketemu positif dulu, maka positif ya. Berarti min 4,2 ya, ditambah 3, ya. Kemudian eh, ditambah, eh, kemudian ini ya, apa, arus dan hambatannya ya. Di sini ada hambatan 2 ohm, hambatan 3 ohm, dan hambatan 1 ohm gitu. Maka eh, yang hambatan 2 ohm itu mengalir listrik yang I2. Kemudian di yang hambatan 1 ohm juga ada I2 ya. Kemudian di hambatan 3 ohm ada I3. Maka 2I2 ditambah 3I3 ya, ditambah 1I2 ya. 1I2. Maka tulis I2 aja sama dengan 0 ya. Ini dijumlah 1,2 gitu ya, minus. Oh, ini juga minus ya tadi, sorry. Kemudian eh, ditambah 3I2 ditambah 3I3 ya, sama dengan 0 ya. Maka 3I2 ditambah 3I3 sama dengan 1,2. Ini juga sebenarnya sama, bisa disederhanakan ya, dibagi 3. Nah, ini akan menjadi berapa? Kalau ini semuanya dibagi 3 ya. Ini akan menjadi I2 ditambah I3 sama dengan 0,4. Gitu ya. Oke. Selanjutnya ya, eh, kita kasih ini persamaan 3 ya. Ingat, tujuan kita adalah mencari apa? Mencari arus yang mengalir pada hambatan 3 ohm ya. Untuk mencari hambatan 3 ohm, kita harus cari I3 ya. Maka I3 itu kan ini ya. Nah, ini ada I3 ya, ini juga ada I3 ya. Nah, oleh karena itu sebisa mungkin ini jangan di apa? Jangan di eh, eliminasi ya, kita eliminasinya yang lain. Oke, nah karena di sini ada eh, dua persamaan ya, I2 dan I3 yang dia punya apa, dua variabel ya. Ini kan ada I1 I3, ini ada I2 I3. Maka salah satunya kita harus substitusi ya. Nah, oke, dari mana? Kita ganti yang ini aja ya. Kalian bebas sih mau ganti yang I1 atau mau ganti yang I2 ya. Kalau saya sih kayaknya mau ganti yang I2 aja ya. Nah, dari persamaan satu ya, ini kita bisa dapat I2 itu ya sama dengan apa? I3 ya dikurang I1 ya. Oke, ini kita masukkan ke persamaan 2 ya. Bukan persamaan 2, masukkan persamaan 3 kita. Masukkan persamaan 3 ya, maka akan menjadi apa? I3 dikurangi 1 ya. Kemudian ditambah I3 ya sama dengan 0,4 ya. Jadi yang ini I2-nya diganti dengan I3 dikurangi 1 ya. Oke. Maka kita akan dapat 2I3 gitu ya. Kemudian dikurang I1 sama dengan 0,4 gitu ya. Oke, ini belum selesai juga, kita masukkan ke persamaan 4 ya. Nah, sekarang kita ada dua persamaan, I1 dan
I2 dan I4 yang sama-sama punya I1, I3, ini juga I1, I3. Maka kita harus substitusi, eliminasi aja ya. Eliminasi persamaan 2 dan persamaan 4 gitu ya. Oke, kita lihat. Ini kan urutannya 1, 3, ini 3, 1. Tapi nggak apa-apa, bisa dibalik ya. Ini dibalik aja. Eh, oh ya, tapi ini gini kayak gini. Ini kan 2 I3 dikurang I1 sama dengan 0,4 ya. Ini I3-nya punya 2, ini I3-nya punya 1. Ini I1-nya punya 1, ini I1-nya punya 2 gitu. Nah, eh, supaya kita bisa eliminasi I3, maka ya eh, apa I1-nya yang nggak, supaya kita dapat I3, maka I1-nya harus dieliminasi ya. Maka ini harus dikali 2 ya, supaya ini jadi 2I1 ya. Ini harus dikali 2. Oke. Oke, kita kali 2 menjadi 4 I3, kemudian dikurang 2I1 sama dengan 0,8 ya. Kemudian ini kan I berapa? I1-nya udah 2 ya. Nah, kita jadi nggak usah dikali berapa-berapa ya. Cuman ininya urutannya dibalik aja biar enak ya. Jadi I3 gitu ya ditambah 2 I1 sama dengan 1 gitu ya. Kemudian kita bisa jumlahkan ya supaya I1-nya habis. Kita jumlah gitu ya. Min 2I1 ditambah 2I1, maka ini 0. Ini kalau ditambah jadi 5I3 ya, sama dengan berapa? 1,8 ya. Berarti I3 sama dengan 1,8 dibagi 5. Maka kita dapat I3-nya adalah berapa? 0,6 gitu ya. Sorry, bukan 0,36 ya. 0,36 ampere gitu. Ya. Oke. Ternyata kita dapat I3-nya adalah 0,36 ampere. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan ke sini ya, VAB. Oke. Oh ya, Bapak ingin ini, mengingatkan lagi. Ini hasilnya adalah positif I3. Artinya apa kalau positif? Kalau positif berarti artinya eh, arus yang kita buat prediksinya ya itu sudah betul ya. Kalau hasilnya eh, positif ya, berarti ini memang arus yang mengalir pada hambatan 3 ohm ini adalah ke bawah. Dan sesuai dengan juga urutan AB. Maka arusnya tetap positif ya. Maka kita masukkan arusnya 0,36 gitu ya kali 3 kemudian ditambah min 3 ya. Oke. Maka VAB 0,36 kali 3 berapa? 1, ini ya. 1,08 kita segitu. 0,8 dikurang 3 ya, maka kita dapat minus berapa? 2, enggak 2 ya. 1 ya, 1,92 ya. Kalau kita bulatkan ya, kita bulatkan jadi 2 ya, 2 volt gitu. Minus gitu. Tapi karena yang ditanya ini adalah tegangan ya, berarti kita ambil yang positif ya. Maka jawabannya adalah yang B gitu. Oke, itu selesai yang pertama ya. Oke, semoga bisa dipahami ya.
Kalau ada yang belum dipahami, boleh tanya. Ya, chat lah silakan ya. Oke.